Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 kelas A dan mahasiswa yang lainnya, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Oke, slide yang pertama ini perkenalan ya. Oke, manis-manis sekali, cantik sekali, ngeditnya bagus sekali, backgroundnya juga manis sekali, tulisannya juga jelas ya, presentasinya pun juga jelas, suaranya juga jelas. Nah, tapi kemarin juga sudah konsultasi ya, ada yang terlewat dari saya tidak menyampaikan bahwa ada kesalahan pada penulisan indikator pencapaian kompetensi, terutama dari turunan KD yang keempat ya. Nah, KD yang keempat itu benar apa kata teman-teman yang sudah komen di kolom komentar YouTube, bahwa ini adalah KD dengan ranah psikomotorik atau keterampilan, tetapi IPK yang dikembangkan ini kata kerja operasionalnya merupakan kata kerja untuk ranah pengetahuan. Nah, kemudian karena ini kata kerja operasionalnya adalah menyajikan, maka IPK-nya juga bukan melakukan percobaan, tetapi melakukan presentasi ya, atau mengkomunikasikan atau mendemonstrasikan seperti itu, bukan melakukan percobaan. Nah, ini minta tolong untuk direvisi, diganti lagi. Dan untuk IPK-nya berarti ini bisa ditambahkan untuk turunan dari KD yang ketiga gitu ya. Nah, karena IPK-nya direvisi, maka tujuan pembelajarannya pun itu perlu direvisi ya. Oke, dari titik 1, 2, 3, 4, 5 termasuk juga yang 6. Tapi untuk susunan tujuan pembelajaran ini sudah tepat ya. Model pembelajarannya dimasukkan, kemudian ada tulisan peserta didik mampu dan karakter yang diharapkan itu sudah muncul ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini Anda sampaikan materinya. Nah, saya minta Anda semuanya untuk mencantumkan materi. Ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi Anda untuk menentukan model pendekatan, strategi dan metode yang tepat. Oke. Anda memilih model PBL ya, kemudian scientific, discovery learning, kemudian metodenya diskusi, eksperimen, dan tanya jawab. Nah, di konsultasi kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada mahasiswa, tetapi karena waktunya mepet, maka mahasiswa kelompok 3 ini presentasi dengan slide yang sudah jadi. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa pendekatan saintifik itu alangkah lebih baiknya tidak hanya dicantumkan pada pertemuan satu, tetapi dicantumkan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya sampai selesai gitu ya. Nah, mahasiswa semuanya kelompok 3 ini memperjelas adanya tampilan langkah pembelajaran dengan menambahkan tujuan pembelajaran pada tiap pertemuan. Jadi kelompok 3 ini berusaha menyajikan langkah-langkah pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi sambil membuat langkah-langkah pembelajaran, kita juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kelompok 3 juga memberikan contoh variasi yang berbeda. Tidak hanya mengglobalkan aktivitasnya menjadi satu, tetapi dipisah antara guru dan peserta didik. Itu juga boleh. Gitu ya. Namun akan lebih baik jika ketika memisahkan antara guru dan peserta didik, maka ketika membuat tabel itu dibuat sejajar dengan membuatnya per baris. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3 dan seterusnya, agar kita lebih mudah untuk
menganalisisnya gitu ya. Nah, untuk sintaksnya saya rasa kelompok 3 ini menyesuaikan dengan contoh yang saya berikan pada video-video sebelumnya. Nah, kalau video-video sebelumnya saya akan memakai PJBL. PJBL itu kan berbasis proyek, tidak memungkinkan untuk membuat proyek yang besar itu dilakukan dalam waktu satu pertemuan. Maka saya pisah-pisah menjadi beberapa pertemuan. Tetapi kalau PBL ini ya bisa dipisah menjadi beberapa pertemuan, tetapi sangat sekali memungkinkan PBL dimasukkan sintaksnya dalam satu pertemuan. Itu ya. Jadi untuk kelompok 3 ini silahkan direvisi, sintaks PBL-nya itu dijadikan satu dalam satu pertemuan, nanti bisa dikombinasikan dengan pendekatan saintifik dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Ya, jadi orientasi peserta didik pada masalah itu nanti mungkin bisa sejajar dengan kegiatan mengamati dan menanya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah pembelajaran pada pertemuan yang kedua. Nah, ini ada sintaks yang kedua, ketiga, keempat ya. Nah, besok lagi diubah secara utuh. PBL itu sintaksnya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya dalam satu pertemuan. Dan di pertemuan yang kedua juga kita tetap memasukkan pendekatan atau langkah-langkah dari pendekatan saintifik ya. Ini juga bisa dijadikan contoh untuk kelompok yang lainnya ya. Kita buat variasi yang berbeda, memisahkan antara aktivitas guru dan siswa, kemudian memasukkan tujuan pembelajaran agar kita ketika membuat langkah-langkah pembelajaran itu berorientasi pada tujuan pembelajaran tersebut. Oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya rasa kelompok 3 juga sudah tahu beberapa hal yang perlu direvisi karena sebelumnya memang sudah konsultasi. Oke, sekian masukan dari saya. Silakan Anda revisi setelah saya upload video ini maksimal 2 minggu. Nah, Anda bisa melakukan diskusi secara berkelompok. Kemudian kalau sudah diskusi silahkan untuk merevisi tugasnya dengan menuliskannya pada blog masing-masing. Nanti linknya bisa dikirimkan ke saya atau Anda masukkan ke dalam deskripsi dari video presentasi Anda bahwa Anda sudah meralat atau merevisinya. Terima kasih ya kepada kelompok 3 dan mahasiswa yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.